Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Oke, untuk pembahasan kita kali ini adalah kita ingin membahas mengenai penting atau tidaknya murai batu yang baru lepas trotol itu kita umbar teman-teman. Dan bagaimana caranya. Oke, untuk itu kita akan kupas tuntas selanjutnya. Oke, teman-teman, beberapa hari lalu ada yang banyak bertanya ke saya mengenai murai batu yang lepas trotol, perlu nggak sih kita umbar, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini adalah bukan kita bahas mengenai perlu atau tidaknya, tapi lebih ke manfaatnya untuk kita umbar setelah murai tersebut lepas trotol ya teman-teman ya. Nah, jadi, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui bahwa pengumbaran itu, akan lebih efektif kalau kita tahu caranya bagaimana ya, teman-teman ya. Bukan cuma kita masukin ke kandang umbaran, habis itu udah kita nggak pernah pahamin, kemampuan burung, diumbar itu sampai semana. Sehingga kesannya kita seperti memaksa dia untuk, diumbar ya, teman-teman. Nah, itu sebenarnya salah. Nah, untuk itu kita akan bahas, bagaimana caranya, kita umbar, prosesnya itu seperti apa, lalu manfaatnya dalam pengumbaran itu seperti apa. Oke, teman-teman, perlu atau tidak kita umbar murai batu yang sudah lepas trotol? Oke, dari sisi saya, murai batu itu memang kalau memang tujuannya kita untuk kita lombakan, kita perlu, melatih fisik ya, ataupun stamina dari si murai tersebut, itu poinnya, ya. Kenapa? Karena pada saat murai itu kita lombakan, stamina adalah salah satu yang paling utama teman-teman, burung itu mau perform, ya. Itu, beda pada saat burung itu berbunyi atau gacor di rumah teman-teman, antara di rumah sama di gantangan itu berbeda sekali, ya. Karena apa? Karena kalau di gantangan, murai itu memaksa dirinya untuk mengeluarkan segala kemampuannya, teman-teman. Ya, baik dari sisi volume, gaya dan sebagainya. Sehingga itu benar-benar memerlukan stamina yang sangat ekstrim ya. Ya, kalau memang murai tersebut dilombakan di kelas-kelas tertentu ya. Ya, itu staminanya harus benar-benar bagus ya sehingga dia bisa perform 100% ya di atas gantangan. Gitu loh teman-teman, itu poinnya. Sehingga pada saat kita melakukan proses supaya murai tersebut staminanya bisa bagus, kita bisa membantunya atau melatihnya dengan cara diumbar teman-teman. Ya, makanya penting atau tidaknya murai tersebut kita umbar pada saat lepas throttle ya, ini adalah penting terutama buat murai batu muda kita untuk latih staminanya dia agar nanti pada saat dia perform dewasa nanti ya, pada saat dia perform fisiknya itu sudah terlatih teman-teman. Ya, fisiknya itu sudah terlatih. Nah, jadi salah satu manfaatnya adalah itu, teman-teman. Nah, lalu yang kedua adalah pernapasannya ya. Nah, pernapasan pada saat kita latih dengan umbar, pastinya burung akan mempunyai pernapasan yang maksimal ya, teman-teman. Kenapa? Karena memang setiap hari atau beberapa waktu kita umbar dengan mungkin ya kandang umbaran yang paling ideal untuk murai itu minimal itu adalah 4 meter teman-teman ya. Minimal itu 4 meter. Nah, kalau kita pakai kandang minimal 4 meter ataupun lebih dari 4 meter itu lebih baik ya. Artinya begitu. Tapi kalau teman-teman punya kandangnya umbarannya 3 meter ya nggak apa-apa teman-teman. Kita nggak perlu maksakan kondisi ya. Kita sesuaikan aja dengan kondisi lingkungan ataupun tempat yang ada di teman-teman gitu ya. Kalau memang punya area yang luas ya ada duitnya ya bikin umbaran minimal itu 4 meter. Lebih 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 dari 4 meter lebih bagus teman-teman. Artinya kalau misalkan kita pakai umbaran 3 meter dengan umbaran yang 6 meter,
itu effortnya pasti akan lebih banyak yang 3 meter dibanding yang 6 meter. Misalkan kalau yang 3 meter butuh 10 putaran ya, murai itu harus terbang kanan dan ke kiri. Dengan umbaran 6 meter aja mungkin setengahnya gitu ya teman-teman ya. Setengahnya aja. Jadi lebih ideal itu sebenarnya lebih bagus di kandang umbaran yang panjangnya lebih dari 4 meter teman-teman. Ya, tapi kita sesuaikan dengan kondisinya aja. Nggak perlu terlalu memaksakan kita harus punya kandang sekian meter ya, padahal tempat kita tidak mencukupi ya. Jadi sesuaikan. Oke, nah lalu idealnya kapan murai tersebut bisa kita latih teman-teman? Ya, bisa kita latih untuk kita maksimalkan di fisiknya ya, terutama fisik dan pernapasannya di umbaran. Nah, kalau dari saya ya, idealnya adalah semakin muda semakin bagus teman-teman. Semakin muda semakin bagus udah kita latih untuk eh, apa namanya untuk umbarnya. Nah, tapi kalau saya rata-rata itu saya latih umbar murai saya itu saya latih umbar itu adalah di pada saat dia selesai pastol, teman-teman. Artinya selesai pastol itu udah 100% pastol ya. Udah 100% pastol itu sudah mulai saya latih. Loh, kenapa Bang nggak pas trotol? Ya kan? Kenapa nggak pas trotol diumbar? Nah, jadi gini teman-teman. Pemikiran saya, kalau pada saat trotol kita umbar, itu akan mengganggu proses mutasinya teman-teman. Itu kalau dari sisi saya ya, itu akan mengganggu proses mutasinya sehingga nanti akan mungkin kejadiannya akan terlambat mutasi teman-teman. Ya, itu satu. Dan kedua, saya ingin murai throttle itu fokusnya bukan dari sisi fisiknya teman-teman, tapi penyerapan materinya. Karena itu adalah momentum yang paling tepat untuk kita masterin. Ya, yaitu adalah sejak dini, teman-teman. Jadi biarkan dia fokus selama berbulan-bulan sambil menunggu mutasi, ya kan? Untuk apa namanya? Untuk supaya murai tersebut benar-benar konsentrasi terhadap materi yang akan kita serap. Oke. Nah, setelah murai itu sudah pastol ya, sudah selesai, pastolnya sudah lengkap semua bulu-bulunya sudah rapi ya. Fisiknya juga sudah mulai kita masuk proses penjemuran dan lain-lain, barulah murai tersebut saya latih untuk apa? Umbarnya, teman-teman. Oke. Nah, satu hal lagi teman-teman. Untuk menyeting kandang umbaran, ada beberapa hal ya yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, bikinlah kandang umbaran yang pintunya ditarik ke atas ya teman-teman. Itu satu. Ini dasarnya ya. Bikin atau pesan kandang umbaran yang pintunya ditarik ke atas. Jangan pintunya kebuka ke samping. Ya, kenapa? Karena kalau pintu yang kebuka ke samping ini akan beresiko burung akan ngeplos ya teman-teman. Terutama burung-burung yang memang basicnya giras ya. Takutnya dia ngeplos kita belum sempat tutup. Nah, sedangkan kalau pintu yang ditarik ke atas itu kita lebih mudah untuk memasukkan tuh burung. Oke, itu poin pertama. Nah, lalu setting tangkringan. Setting tangkringan kandang umbaran itu kalau bisa ya, dan harus ya teman-teman ya, bukan kalau bisa ya, tapi harus, wajib tangkringan yang depan atau yang pertama dekat pintu masuk ke tangkringan yang kedua ya, itu tangkringan keduanya harus lebih tinggi daripada tangkringan yang pertama ya teman-teman. Jadi jangan dibuat sejajar. Kalau bisa lebih tinggi. Kenapa? Supaya terbang burung itu nanti akan menanjak ke atas. Ya. Kalau burung menanjak ke atas terbangnya itu membutuhkan membutuhkan stamina yang lebih dibanding dia harus terbang sejajar. Itu ya teman-teman ya. Jadi tangkringannya itu harus kita naikin yang nomor 2 lebih ke atas daripada yang nomor 1 ya, yang dekat pintu. Oke. Nah, lalu yang ketiga teman-teman, pada saat teman-teman mau ngumbar, itu pastikan ya, teman-teman ya, pastikan teman-teman hanya taruh minumannya saja teman-teman di mana di dalam umbaran ya, teman-teman nggak perlu taruh pur ataupun makanan lainnya IF dan sebagainya ya. Kalau bisa sebelum diumbar sebelum diberikan IF,
teman-teman latih umbar dulu. Ya, setelah burung sudah kita latih umbar, baru teman-teman masuk ke kandang harian, ya baru teman-teman kasih IF-nya. Ya, kenapa? Supaya burung itu sudah paham ya, pada saat kita umbar waktunya dia untuk berlatih, bukan waktunya dia untuk makan, teman-teman. Ya, jangan sampai terbalik. Pada saat kita umbar waktunya dia untuk berlatih, dan pada saat selesai umbar waktunya dia untuk makan, sehingga dia masuk ke kandang hariannya itu dia udah tahu dia akan diberikan oleh IF oleh kita. Ya, keluar masuknya juga lebih gampang teman-teman untuk melatihnya. Oke. Nah, lalu pada saat kita umbar, ini ada 2 metode teman-teman. Ya, yang perlu teman-teman garis bawahi, ada 2 metode pengumbaran. Ya, yang pertama adalah umbar dengan cara membiarkan burung itu terbang dengan sendirinya. Ya. Lalu yang kedua adalah umbar dengan cara digebah. Digebah itu artinya kita batasin ya, kita atur limitnya dia ya. Kita atur, kita latih kemampuan dia secara bertahap ya, tapi dengan cara kita gebah supaya dia terbang sesuai menurut yang kita atur ya, menurut pengarahan kita gitu loh. Memang kedua metode ini ada plus minusnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya pribadi itu lebih cenderung kalau hariannya itu dengan metode yang pertama, yaitu dengan burung itu terbang dengan sendirinya. Ya, kalau saya. Kenapa? Karena supaya burung itu tidak takut sama manusia, teman-teman, sebenarnya. Karena ada beberapa case burung saya itu agak khawatir dengan manusia karena kita paksa dia untuk gebah ya, supaya dia terbang kanan kiri. Nah, cuman itu beberapa case aja gitu ya. Karena kalau memang kita mau push sampai limitnya burung, ya memang kita pakai metode kedua, yaitu adalah kita gebah. Ya. Nah, kedua metode ini plusnya adalah yang pertama, burung jadi lebih lebih stabil dan dia tidak merasa ketakutan ya, teman-teman ya. Jadi dia biarkan dia seenaknya dia mau terbang berapa ya, segala macam. Ya, tapi minusnya di metode yang pertama adalah kita nggak pernah tahu limitnya. Kita nggak bisa nyentuh limitnya burung, kemampuan burung untuk terbang dari kandang umbaran itu berapa kali putaran, teman-teman. Kita nggak tahu, sehingga kita nggak bisa memaksa maksimal dari si kemampuan burung. Ya, itu minusnya. Nah, metode kedua dengan cara digebah, ya plusnya adalah kita bisa memaksimalkan kemampuan dari si burung, teman-teman. Nah, ini plusnya dengan metode digebah, dan kita juga bisa atur setiap harinya berapa kali putaran burung ini kita mau latih ya, teman-teman. Itu metode kedua. Mungkin dari awal-awal kita latih dengan 10 kali putaran. Ya, dalam beberapa hari kita naikkan lagi menjadi 20 kali putaran. Itu ya. Dalam beberapa hari selanjutnya lalu kita naikkan lagi menjadi 30 putaran dan seterusnya, teman-teman. Nah, itu poin plusnya dengan metode digebah ya, jatuhnya begitu ya. Nah, digebah ini bukan kita pecut burungnya supaya dia terbang, tidak gitu. Tapi memang kita arahkan gitu ya, teman-teman. Misalkan dia di pintu pertama ya kita arahkan dia untuk terbang di di tangkringan kedua, lalu kita arahkan dia supaya pertama ya terbang di tangkringan pertama ya, dan seterusnya ya, sampai dia mulai terbiasa dengan pola pelatihannya kita gitu ya. Caranya bisa beda-beda, bisa masing-masing. Cuman saya ingatkan teman-teman jangan sampai dipaksa ya, teman-teman. Karena satu hal yang teman-teman harus tahu, murai itu sensitif, teman-teman. Ya, murai itu sensitif. Jangan sampai dia trauma terhadap yang rawat, teman-teman. Ya, dan murai itu kalau udah sensitif, dia udah kayak apa ya? Kayak dia tuh kayak menyimpan rasa dendam terhadap sesuatu gitu loh ya. Ya, jadi nanti dia akan takut
bisa jadi takut, bisa jadi dia akan stres ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman jangan memaksanya terlalu ekstrim ya. Nah, itu kita latih dengan metode digebah. Nah, lalu minusnya adalah metode digebah ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah satu yang tadi saya pernah bilang di awal, yaitu dia takutnya dia jadi takut ya, terutama teman-teman kalau menggebahnya memakai alat tertentu ya, misalkan sapu atau apa ya, supaya dia mau terbang dan lain-lain. Nah, dia nanti akan takut dengan alat-alat tersebut teman-teman. Ya, yang dikhawatirkan itu. Nah, yang kedua adalah burung jadi tambah agak jinak ya teman-teman ya. Karena dia merasa dia sudah kalah dengan perawatnya gitu ya. Jadi dia agak agak jinak dan jadi manja gitu ya teman-teman. Nah, ini metode digebah adalah seperti itu. Jadi harus pastikan metode digebah yang paling ideal untuk si burung adalah kita arahkan dia dengan tangan saja teman-teman. Dengan tangan ataupun kita biasanya saya selalu berbicara 1, 2, 3 gitu ya. Jadi supaya dia juga ada kode, si burung itu ada kode kalau 1 itu dia harus terbang ke sini, 2 itu dia harus terbang balik, dan 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi tanpa dia harus merasa ketakutan dengan saya ya ataupun dengan tangan saya, karena nanti dia akan jadi sesuatu yang jadi sensitif gitu ya. Kalau dia sampai ketakutan dengan tangan kita ataupun dengan kita, nanti dengan orang-orang lain juga dia jadi takut. Takutnya seperti itu. Oke, jadi be wise terhadap metode yang kedua dan jangan dipaksakan ya teman-teman. Untuk metode kedua ini jangan terlalu dipaksakan sampai dia harus ini ya maksimal sampai dia kecapean sekali. Jadi begitu murai itu sudah napasnya sudah mangap ya, napas sudah mangap, berilah jeda ya teman-teman. Ya, jangan dipaksakan sampai benar-benar capek gitu. Karena prosesnya ini panjang kalau untuk umbar ya. Jadi nggak bisa teman-teman itu diumbar baru 2 minggu udah menganggap burung ini staminanya udah bagus. Nggak gitu teman-teman. Jadi pengumbaran ini juga perlu konsisten ya. Jadi nggak bisa umbar ini teman-teman anggap instan gitu ya, nggak ada gitu teman-teman. Jadi perlu konsisten dan juga kita juga perlu memahami kemampuan si burung. Jadi jangan dipaksakan, misalkan burung awalnya cuman mampu 20 kali terbang, dia sudah ngap-ngapan, teman-teman paksa sampai 100 gitu ya. Itu nggak benar gitu ya. Jadi biarkan dia 20 kali dia rasakan selama beberapa hari ya teman-teman latih sampai benar-benar 20 kali itu dia udah nggak mangap lagi teman-teman ya. Nanti dia akan terbiasa seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu sudah naikkan lagi jumlahnya ya dan seterusnya seperti itu teman-teman. Jadi cara melatihnya teman-teman juga harus jangan terlalu memaksa juga ya untuk burungnya. Oke. Nah, untuk itu sekian dulu teman-teman. Nanti akan kita bahas lagi mengenai cara-cara perawatan murai secara sederhana dan juga basicnya ya teman-teman. Kalau teman-teman suka silakan di like. Kalau ada pertanyaan teman-teman silakan di komen. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.